Rencana pendakian kali ini ialah Gunung Singgalang. Dari Payakumbuh, saya ditemani Alvin, kawan yang juga ikut pendakian Gunung Tandike sebulan yang lalu. Singkat cerita, kami pun tiba di Pasar Kota Baru, lalu bertemu Bang Rizky, Bang Alan, dan Akil yang juga akan ikut pendakian. Sambil menunggu kedatangan kawan-kawan yang lain, kami nyantai di stand tenda Bang Rajif, di mana Bang Rajif menyewakan peralatan pendakian yang bernamakan Akamsi Outdoor. Pagi hari seusai beres-beres, langsung berkendara menuju pos lapor pendakian via Pandai-Sike. Kali ini ditambah Bang Ferdi, Bang Angga, Yogi, Bang Riko, Bang Satria, Bang Hadian, Bang Rizky, Kak Elvi, dan Kak Manda. Di pos lapor langsung mengisi doang beregistrasi sebanyak 15.000 per orang. Badai tuan telah berlalu. Minum teh anget. Selepas memeriksa perlengkapan dan mengetahui larangan di Gunung Singgalang, kami yang terdiri dari 14 orang kembali berkendara kurang lebih 4 km hingga sampai di parkiran. Sebagai titik awal pendakian, bertepatan di stasiun TVRI atau pemancar, dan membayar biaya parkir 20.000 per motor. Kami dari pendaki Gembel Gilo. Ya inilah Angga. Saksikan kami di Rumah Uya. BGG. Hurra! Sikat yuk. Jadi kita mau ngapain? Weh, ketsu Ketsu. Pendakian pun dimulai tepat pukul 9.20. Awalan trek cukup menguras tenaga. Langsung disambut rimbunnya batang pimping. Sesekali harus merunduk dikarenakan jalur menyerupai lorong. Saya sendiri sering menyebut lubang tikus karena jalur sempit ditambah keril yang sering nyangkut di batang pimping. Beberapa menit mendaki, kami berhenti untuk memulai masak. Iya, Pak. Sesudah makan dan beres-beres, kami kembali melangkah hingga sampai di mata air 1. Kami menghabiskan 2 jam dari pos parkir. Wajar. Singgalang memiliki sumber air yang melimpah, dan saya yakin kami tidak akan kekurangan persediaan air. Selepas dari sumber air 1, cuaca yang tadinya cerah mendadak berubah sesampainya di sumber air 2. Kembali melangkah melalui trek yang mulai menanjak dan licin, sampai-sampai harus menggunakan tangan meraih pegangan. Singgalang memiliki ketinggian 2.877 mdpl. Jam demi jam berlalu hingga melewati sumber air 3 dengan cuaca yang masih hujan. Kami kembali menyusuri jalur yang kian sulit, dingin menerpa tubuh. Semua jadi serba salah. Berhenti menggigil, jalan melelahkan. Yang saya takutkan mendaki di kala hujan ialah gejala hipotermia. Setahu saya, hipotermia diakibatkan oleh suhu tubuh yang rendah. Apalagi tubuh yang diguyur hujan ditambah suhu di gunung yang dingin. Kami yang terdiri dari 14 orang, sebagian teman tampak kelelahan, sampai-sampai kerunya dibawakan oleh yang lain. Dikarenakan Gunung Singgalang ialah pendakian yang pertama kali dilakukan oleh Bang Hadian. Wajar, Gunung Singgalang terkenal dengan jalur yang cukup menguras tenaga. Hey, what's
up guys? Welcome back to my channel. Selamat datang di channel Kisah Tanah Jawa. Kembali lagi bersama saya Angga Pratama di acara Rumah Uya. Dua. Ngarmu ya tahu. Ebor, kita menuju Cadas. Setelah sampai Cadas, Bang. Tekalo. Sudah keluar. Dari tadi lagi. 4 jam lamanya berjalan dari sumber R2 hingga sampai di sumber R4. Menyempatkan mengisi persediaan air dan langsung berjalan menuju Cadas. Jarak tempuh dari sumber R4 sampai ke Cadas cukup dekat. Seiring kaki melangkah, kami pun sampai di mana rencananya akan mendirikan tenda. Disambut bebatuan khas Cadas Singgalang dengan kabut yang menyertai. Bergegas mendirikan tenda dan memulai masak. Aman, Bang. Wih, aman Bang. Bang. Keesokan harinya bertepatan tanggal 13 Desember, ialah hari di mana Bang Angga berulang tahun. Iya. Oh, saya nggak tahu. Sampah bersera. Saya kan ikan. Oh itu orang apa? Orang raya tahun tuh kak. Iya. Yang ramai tapi kau ayo. Enggak, aku udah mau ucapin kau enggak? Ya kasih. Kan enggak nih, oi. HBD enggak. Skip. Nggak boleh orang-orang beragam. Selepas masak dan makan, bersiap-siap melanjutkan pendakian. Seberes-beres, kami meninggalkan Carol di dalam tenda dan membawa barang yang berasa penting saja. Dari sini, kami tidak lagi mengenakan Carol, jadi langkah terasa lebih ringan. Yang tak habis pikir di sepanjang jalur pendakian ialah adanya tiang listrik dari pos parkir hingga ke puncak. Sampai-sampai tiang listrik menjadi patokan jalur pendakian. Salut buat orang yang mengangkat dan mendirikan sepanjang jalur. Beberapa menit mendaki, didukung dengan cuaca yang cerah, Gunung Merapi tampak berdiri gagah dengan pemandangan yang amat cantik. Selepas melewati trek Cadas, memasuki kawasan yang tuliskan hutan lumut, hingga bertemu hutan lebat dengan pohon-pohon yang dihiasi lumut. Dari hutan lumut sampai Telaga Dewi banyak terdapat bonus. ...40 menit berjalan dari tempat camp, akhirnya kami sampai di Telaga Dewi Gunung Singgalang. Tiap sudut telaga nampak amat memukau. Secara keseluruhan indah dan hening. Di sekeliling telaga ditumbuhi pepohonan tropis, beberapa di antaranya begitu artistik. Melakukan suatu pendakian haruslah dengan persiapan yang matang. Bekali tubuh dengan kekuatan, bekali pikiran dengan pengetahuan, dan bekali hati dengan keyakinan. Saya Bayu Permana Putra. Terima kasih telah menonton. Salam lestari.